Seorang putri tinggal di kastil mewah. Dia baru berusia 14 tahun, tapi dia sangat manja dan murung. Suatu kali dia menemukan sesuatu untuk bulan April yang akan datang, dan ada bunga musim semi di pesta tahun baru. Dia mengeluarkan keputusan di mana dia mengumumkan awal musim semi, dan berjanji untuk dengan murah hati memberi hadiah kepada orang yang membawa tetesan salju ke istana. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota tinggal seorang ibu tiri bersama putri dan putri tirinya. Putri tiri adalah gadis yang sangat manis dan baik hati, dan namanya Masha. Ibu tiri dan putrinya sangat malas dan marah, dan dengan segala cara mereka menyakiti gadis malang itu. Mereka benar-benar ingin menerima hadiah yang dijanjikan oleh sang putri, tetapi mereka tidak dapat memikirkan di mana mendapatkan tetesan salju di musim dingin. Wanita tua itu memutuskan untuk mengirim Masha ke hutan untuk membawakan mereka bunga musim semi. Putri tiri mulai memohon kepada ibu tirinya untuk mengasihani dia, karena di luar gelap dan dingin. Dan jenis tetesan salju apa yang bisa ada di musim dingin? Tapi wanita tua yang rakus itu tidak mau mendengar apapun. Dia memberikan keranjang yang lebih besar dan mengusir Masha keluar dari pintu. Gadis yang membeku sangat ketakutan di hutan yang gelap. Tiba-tiba, di kejauhan, dia melihat cahaya. Dia senang dan pergi menemuinya. Ternyata itu adalah kobaran api besar, dan 12 orang menghangatkan diri di sekitarnya. Dengan mengumpulkan keberanian, gadis itu mendekati mereka dan memberitahu mereka bahwa ibu tiri yang jahat telah memaksanya pergi ke hutan dan mengumpulkan tetesan salju. Ternyata itu 12 bulan. Saudara-saudara merasa kasihan pada Masha, dan mereka memutuskan untuk membantunya. Saudara April melafalkan mantra, dan tiba-tiba musim semi datang di hutan dan di tempat terbuka. Salju mencair, rumput hijau muncul, tetesan salju bermekaran. Gadis itu mulai mengumpulkan bunga dan segera mengisi keranjang besar dengannya. April muda sangat menyukainya, dan dia memberinya cincin ajaib. Jika masalah terjadi, dia harus dilempar ke tanah, mantra dilemparkan, dan semua 12 bulan akan datang untuk menyelamatkan. Masha berterima kasih pada mereka dan pulang. Ketika gadis itu membawa pulang tetesan salju, ibu tiri dan putrinya sangat terkejut dengan hal ini. Masha sangat lelah karena perjalanan, dan langsung tertidur lelap. Kakak tirinya curiga ada yang tidak beres. Saat gadis itu tidur, dia menemukan cincin ajaibnya, dan membawanya ke dirinya sendiri. Setelah bangun, putri tiri menemukan kehilangannya. Dia mulai memohon untuk mengembalikan cincin itu, tetapi ibu tiri dan putrinya tidak mau mendengar apapun. Mengambil sekeranjang tetesan salju, mereka bergegas ke istana kerajaan. Ada pohon tahun baru yang dihias dengan indah di istana. Tetapi perayaan yang akan datang sama sekali tidak menyenangkan putri yang berubah-ubah. Dan hanya ketika ibu tiri dan putrinya membawakannya sekeranjang tetesan salju, sang putri mengubah amarahnya menjadi belas kasihan. Ibu tiri tidak dapat menjawab dengan jelas dari mana bunga itu berasal, dan dia harus mengakui bahwa putri tirinya telah mengumpulkannya. Sang putri segera memutuskan untuk pergi ke padang rumput dengan tetesan salju. Dalam perjalanan, dia memandangi Masha yang malang, sehingga dia akan menunjukkan padanya tempat dia memetik bunga. Gadis itu berkata dia akan menunjukkannya, tetapi hanya jika cincin itu dikembalikan padanya. Dari sikap kurang ajar tersebut, sang putri marah dan membuang cincin itu. Tapi putri tiri berhasil membaca mantra. Segera angin kencang bertiup, guntur bergemuruh, dedaunan jatuh dan salju mulai turun. Orang tua Januari muncul di hadapan mereka. Dia mengundang semua orang untuk membuat satu keinginan. Karena takut, sang putri ingin berada di istana secepat mungkin. Masha membuat harapan bahwa semuanya akan kembali ke tempatnya pada waktunya. Musim dingin, di musim dingin, musim panas, di musim panas. Ibu tiri dan putrinya begitu beku sehingga mereka menginginkan mantel bulu dari bulu apapun, bahkan dari seekor anjing. Mengatakan ini, wanita rakus segera berubah menjadi anjing. Mereka diikat ke kereta luncur di mana sang putri akan pergi ke istana. Masha berterima kasih kepada saudara-saudara atas bantuan mereka. Mereka berjanji untuk mengubah ibu tiri dan putrinya kembali menjadi manusia, tetapi hanya jika mereka patuh. Berbulan-bulan memberi gadis itu kereta luncur besar yang indah, yang diikat oleh kuda lincah. Melihat mereka, sang putri meminta tumpangan ke istana. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya sang putri mengucapkan kata tolong. Dan Masha dengan senang hati setuju. Di bagian laut yang paling dalam berdiri istana Raja Laut. Dan dia memiliki 6 anak perempuan. Mereka bermain di taman sepanjang hari. Berbeda dengan putri lainnya, yang bungsu pendiam dan merenung. Dan namanya adalah The Little Mermaid. Yang terpenting, dia suka mendengarkan cerita tentang dunia orang.
Secara tradisional, Putri Duyung hanya bisa muncul ke permukaan untuk pertama kalinya pada ulang tahun ke-16-nya. Dan sekarang saatnya melihat negeri dan putri bungsu. Dia muncul di dekat kapal, bernyanyi dan musik datang dari geladak. Ini adalah pertama kalinya sang putri melihat kapal itu. Di kabin kapal, Putri Duyung kecil melihat seorang pangeran tampan. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tiba-tiba, badai dahsyat dimulai di laut. Kapal pangeran menabrak batu dan hancur berkeping-keping. Dalam kegelapan total, petir menyambar, dan Putri Duyung kecil melihat pangeran jatuh ke laut. Dia menyelamatkannya dengan membawanya ke darat. Segera pangeran itu ditemukan oleh seorang gadis yang lewat. Ketika dia bangun, dia tersenyum padanya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Putri Duyung kecil menjadi sedih karena sang pangeran bahkan tidak tahu tentang keberadaannya. Dia menyelam ke dalam air dan berenang menjauh. Dari cerita ayahnya tentang orang-orang, Putri Duyung kecil mengetahui bahwa mereka menganggap ekor ikan Putri Duyung itu jelek. Oleh karena itu, untuk menyenangkan seseorang harus memperoleh 2 kaki. Keesokan harinya, Putri Duyung kecil pergi ke penyihir laut. Penyihir itu setuju untuk membuatkan ramuan untuknya yang akan mengubah ekor ikan menjadi sepasang kaki yang ramping. Kiprah sang putri akan anggun, tetapi setiap langkah yang diambilnya akan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Dan jika pangeran menikah dengan yang lain, Putri Duyung kecil akan berubah menjadi buih laut. Sebagai gantinya, penyihir itu ingin mengambil suaranya yang indah dari gadis itu. Sang putri siap untuk apapun untuk dekat dengan pangeran, dan dia setuju. Setelah berlayar ke istana pangeran di malam hari, Putri Duyung kecil meminum minuman ajaib. Rasa sakit yang tajam melanda dirinya dan dia pingsan. Bangun di sore hari, gadis itu melihat pangeran di depannya, dan menurunkan matanya, menemukan 2 kaki sebagai pengganti ekor ikan. Pangeran mencoba mencari tahu siapa dia dan bagaimana dia bisa sampai di sini, tetapi Putri Duyung kecil tidak dapat berbicara. Meskipun gaya berjalannya yang lapang dan tariannya yang indah, dia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Sang pangeran semakin terikat pada Putri Duyung kecil, tetapi tetap memperlakukannya seperti anak kecil yang lucu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menjadikan dia istrinya. Suatu ketika pangeran mengakui bahwa hatinya ditempati oleh orang yang telah menyelamatkannya sejak lama di pantai, dan mereka akan menikah. Putri Duyung kecil itu sangat kesal, tetapi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika tiba waktunya untuk pernikahan, pangeran mengundang Putri Duyung kecil untuk pergi bersama pengantin baru dalam perjalanan bulan madu. Tenda bulan madu mewah tersebar di dek kapal. Putri Duyung kecil memiliki 1 malam terakhir untuk bersama orang yang dia tinggalkan rumahnya, memberikan suaranya yang indah dan menanggung siksaan tanpa akhir setiap hari. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ketika keheningan terjadi di kapal, Putri Duyung kecil duduk di geladak dan menunggu sinar matahari pertama. Tiba-tiba, di dekat kapal, dia melihat saudara perempuannya. Mereka dengan air mata meminta penyihir untuk membantu menyelamatkan sang putri dari kematian. Penyihir itu memberi mereka pisau tajam, yang akan digunakan Putri Duyung kecil untuk menembus hati pangeran. Setetes darahnya akan mengubah kakinya menjadi ekor, dan dia bisa kembali ke laut. Putri Duyung kecil melihat ke dalam tenda, dan melihat ada sepasang kekasih yang sedang tidur. Dia tidak menemukan kekuatan untuk mengambil nyawa pangeran, dan melemparkan belati ke laut. Dengan kesedihan, Putri Duyung kecil menceburkan diri ke dalam air. Tapi kebaikan sang putri meluluhkan hati penyihir jahat itu. Penyihir itu membatalkan mantranya, dan Putri Duyung kecil lagi-lagi memiliki ekor ikan, bukan kaki manusia.